Isu Greenwood balik ke tim utama, begini kata MU. Erling Haaland gagal tampil maksimal di laga Man City versus Sevilla. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Greenwood sudah 18 bulan dibekukan dari tim utama MU setelah sang pemain terkena kasus tuduhan kekerasan dan percobaan pemerkosaan pada pacarnya. Berjalannya waktu, Greenwood sudah mengikuti persidangan. Di awal tahun ini, Greenwood sudah dinyatakan tidak bersalah, tapi pihak Manchester United masih lakukan investigasi internal. Investigasi itu rupanya belum tuntas ketika Liga Inggris 2023-2024 sudah melakoni pekan pertamanya. Muncul rumor terbaru kalau manajemen dalam hal ini CEO Richard Arnold sudah mengizinkan Greenwood kembali gabung dengan tim utama. Bahkan Arnold secara pribadi sudah berbicara kepada tim utama dan staf pelatih perihal rencananya mengembalikan Greenwood Sontak itu yang muncul membuat pihak klub dikritik keras oleh warganet terutama fans MU. Mereka merasa keputusan klub untuk menerima kembali pelaku kekerasan kepada wanita itu tidak tepat. Alhasil pihak MU buru-buru memberikan klarifikasi atas rumor tersebut. Mereka menegaskan masih melakukan investigasi akhir untuk kasus Greenwood ini sebelum memberikan keputusan final terkait nasib si pemain. Berbeda dengan apa yang diberitakan di media, kami belum membuat keputusan apapun terkait Greenwood dan saat ini masih dalam pembahasan serius di level internal klub. Setelah ada keputusan, maka akan diumumkan dan dijelaskan kepada internal klub serta pemegang saham di luar sana. Ujar pernyataan 20 kali juara Liga Inggris itu. Mason Greenwood merupakan anak didik asli Manchester United. Selama memperkuat MU, ia sudah mencetak 35 gol dan 12 assist dari 129 penampilan di level senior dengan penampilan terakhir dibuat 22 Januari 2022. Liverpool membuat langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas. The Reds selangkah lagi mendapatkan kapten timnas Jepang Wataru Endo. Dikutip The Athletic, Liverpool sudah mencapai kata sepakat dengan klub Endo saat ini, VfB Stuttgart, untuk transfer senilai 16,2 juta pound atau sekitar 317 miliar rupiah. Kesepakatan itu dicapai diam-diam pada hari Kamis 17 Agustus 2023 dini hari WIB atau Rabu malam waktu setempat. Endo langsung diberikan izin terbang ke Liverpool untuk menjalani tes medis. Gelandang bertahan yang lowong sepeninggal Fabinho. Sebab Liverpool sudah gagal mendapatkan dua incaran utamanya, Moises Caicedo dan Romeo Lavia, yang malah dibeli Chelsea. Kedatangan Endo juga mengejutkan mengingat Liverpool awalnya dikait-kaitkan dengan Kieran Thuram, Manu Kone, Andre Ryan Gravenberch, dan terakhir Cheick Doucouré. Apalagi Endo sudah berusia 30 tahun, beberapa bulan lebih dari Fabinho yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria pemain yang dicari. Meski demikian, Endo rupanya multifungsi karena bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah selain peran utama gelandang bertahan. Endo juga berstatus kapten VfB Stuttgart dan timnas Jepang. Wataru Endo sudah bermain di Stuttgart sejak dibeli dari klub Belgia Sint-Truiden pada 2020. Dia mempunyai 15 gol dan 12 assist dari 133 laga di klub itu. Erling Haaland kembali gagal main maksimal di laga Manchester City kontra Sevilla. Haaland lagi-lagi kesulitan bermain di final ketika ada trofi dipertaruhkan. Kamis 17 Agustus 2023, Man City berhasil menjuarai Piala Super Eropa 2023, mengalahkan Sevilla lewat babak adu penalti 5-4 setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit.
Bermain di Karaiskakis Stadium Piraeus Yunani, pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Dua tim top Eropa menyuguhkan unggul lebih dahulu lewat gol Youssef En-Nesyri di menit ke-25. Man City baru membalas di babak kedua melalui aksi Cole Palmer di menit 63. Di babak adu penalti, 5 penendang Man City menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Sevilla mengaku kalah dengan 1 penendang yang gagal. Man City juara UEFA Super Cup 2023. Haaland turun sebagai starter di laga ini dan dipercaya bermain penuh selama 90 menit. Biar begitu, dia tidak bisa memberikan kontribusi maksimal, tidak seperti biasanya. Striker muda Norwegia tersebut benar-benar kesulitan. Tidak banyak ruang gerak, suplai bola terbatas, peluang tembaknya pun benar-benar terbatas. Tercatat, Haaland sama sekali tidak melepas shot on target di laga ini. Dia hanya bisa melepas 1 tembakan selama 90 menit, itu pun tembakan yang diblok oleh lawan. Haaland bahkan hanya membuat 15 sentuhan bola sepanjang laga. Dia kalah dalam setiap duel udara dan hanya membuat 6 umpan akurat. Satu kabar buruk datang bagi Arsenal. Bek kanan mereka, Jurrien Timber, dikabarkan mengalami cedera di bagian otot ACL-nya dan diperkirakan bakal absen lama. Pada akhir pekan kemarin, Timber menjalani debutnya di Premier League. Ia dimainkan Mikel Arteta saat menghadapi Nottingham Forest. Namun di laga ini, Timber ditarik keluar lebih awal di laga ini. Ia mengalami cedera sehingga ia harus diganti di jeda pertandingan. The Telegraph melaporkan bahwa cedera yang dialami sang bek cukup serius. Pemeriksaan menyeluruh pada cedera Timber. Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Bek timnas Belanda itu mengalami cedera di otot ACL pada lututnya. Cedera ini dikabarkan cukup parah. Alhasil, sang bek dikabarkan berpotensi absen selama berbulan-bulan lamanya dari tim utama Arsenal untuk penyembuhan cedera ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal dikabarkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk cedera sang bek. Mereka ingin menelaah seberapa parah cedera ini. Jika ternyata cedera ACL ini masuk kategori parah, maka ini akan jadi kabar buruk bagi Arsenal. Karena sang bek dilaporkan bakal absen hampir 1 tahun untuk memulihkan cedera ini, jadi saat ini kepastian cedera Timber akan menunggu kabar dari hasil pemeriksaan lanjutan Arsenal. Absennya Timber di lini pertahanan Arsenal akan mengurangi stok bek kanan Meriam London. Namun Arsenal saat ini memiliki Takehiro Tomiyasu dan Ben White yang bisa diturunkan di sisi kanan pertahanan mereka.